Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian saya tentang pengendalian keuangan. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit materi tentang dilema pengendalian ya. Maksud dilema pengendalian itu contohnya saja itu adalah ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu sudah melejit tinggi ya dan tidak ada saingannya. Perusahaan nasional maupun internasional itu tidak dapat menyaingi pasar dari perusahaan tersebut. Nah, maka perusahaan tersebut itu dilema untuk tetap menjalankan rencana dia, program dia sendiri, atau menambah suatu rencana untuk menjadi lebih besar lagi. Itu adalah suatu dilema pengendalian. Yang kedua itu ada fungsi dan keuangan. Nah, yang akan saya jelaskan pertama adalah sumber dana. Sumber dana dari keuangan itu ada dua. Yang pertama ada internal dan juga eksternal. Internal itu sendiri itu berasal dari internal dari perusahaan. Misalnya adalah dari bagian pemasaran itu ada mendapatkan dana dari penjualan produknya itu sendiri. Yang kedua itu ada eksternal. Eksternal itu ada beberapa. Yang pertama itu dari masyarakat umum, yaitu dengan pembelian saham-saham yang dijualkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua itu ada kredit dari atau utang bank itu juga sebagai sumber dana perusahaan dari eksternal. Lalu ada juga sumber dana yang ketiga itu utang dari perusahaan lain, yaitu apabila kita membeli produk atau perusahaan itu membeli suatu bahan dari perusahaan yang sudah bekerja sama, maka di situ akan berutang kepada perusahaan itu sendiri. Nah, setelah sumber dana yang kedua itu ada penggunaan dana. Nah, dana yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri nantinya akan digunakan oleh perusahaan atau manajemen perusahaan itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri dari kinerja maupun untuk proses-proses perusahaan itu sendiri. Nah, setelah pengelolaan atau penggunaan dana tersebut, maka ada yang namanya pengendalian keuangan. Nah, pengendalian keuangan itulah upaya yang dilakukan agar investor atau investasi, alokasi biaya dan perolehan laba itu berjalan sesuai rencana perusahaan. Nah, itu adalah suatu pengendalian keuangan. Nah, lalu juga bisa untuk menyangkut umpat balik dan proses penyesuaian rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Setelah itu kita masuk ke arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu diperlukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, dulu pada awalnya itu laporan keuangan bagi perusahaan itu hanya sebagai alat, yaitu sebagai alat penguji dari pekerjaan bagian pembukuan. Nah, selanjutnya tetapi untuk langkah-langkah selanjutnya itu digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menilai posisi keuangan agar pihak-pihak yang berkepentingan kepada perusahaan tersebut itu dapat mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya laporan keuangan itu pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan dan aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut atau aktivitas perusahaan tersebut. Nah, analisis terhadap laporan keuangan perusahaan itu pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas dan juga tingkat risiko atau tingkat keuangan. Analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial terus juga bisa sangat membantu dalam menilai prestasi maupun untuk merencanakan manajemen di masa yang akan datang atau proyeksi di masa yang akan datang. Laporan keuangan sendiri itu yang disusun dengan baik dan tepat itu akan menggambarkan keadaan secara fakta suatu perusahaan tersebut. Nah, arti penting analisis laporan keuangan itu ya dari kami itu ada 5. Yang pertama itu bagi pihak manajemen. Nah, bagi pihak manajemen sendiri laporan keuangan itu berguna untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada kompensasi dan juga perkembangan karir yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu bagi pemegang saham. Untuk bagi pemegang saham itu untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut, untuk tentang pendapatannya juga dan tentang keamanan dari investasi yang
mereka investasikan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya bagi kreditor. Bagi kreditor itu untuk mengetahui kemampuan seberapa besar perusahaan tersebut mampu membayar hutang dan juga pokok bunganya kepada perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk bagi pemerintah itu bisa menentukan pajak dan pembayaran pajak perusahaan tersebut kepada pemerintah dan juga untuk persetujuan go public perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada bagi karyawan. Bagi karyawan itu yaitu penghasilan yang memadai, apakah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat membagikan penghasilan kepada karyawan tersebut secara memadai sebagai kualitas hidup karyawan tersebut dan juga keamanan kerja karyawan tersebut di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada sifat laporan keuangan. Kami simpulkan ada 3 sifat keuangan laporan keuangan, yaitu fakta-fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip dasar akuntansi, dan juga pendapatan pribadi. Laporan keuangan tersebut dipersiapkan dan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan pihak manajemen terkait. Laporan keuangan harus bersifat historis serta menyeluruh. Nah, yang pertama tadi adalah fakta-fakta yang telah dicatat. Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta-fakta yang telah dicatat, yaitu dari transaksi-transaksi yang telah dicatat. Seperti jumlah uang kas yang dalam perusahaan maupun disimpan di bank. Lalu ada jumlah piutang, jumlah persediaan barang dagang, utang yang dimiliki maupun aset tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan atau pos-pos atas pos-pos ini berdasarkan catatan historis yang dari peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos tersebut dinyatakan dalam harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Dengan sifat tersebut, maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan posisi keuangan perusahaan dalam kondisi perekonomian yang terakhir, karena segala sesuatunya itu bersifat historis, jadi tidak bisa untuk menentukan posisi keuangan pada sekarang. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhinya, seperti adanya pesanan yang tidak dipenuhi, lalu berbagai kontrak jual beli yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui, ada juga hak paten yang masih dalam pengurusan. Nah, karena apa? Karena beberapa faktor-faktor tersebut ini tidak dapat dikuantifikasi. Adanya yang kedua itu ada prinsip dalam akuntansi. Nah, dalam prinsip dalam akuntansi ini, data yang dicatat itu berdasarkan prosedur maupun asumsi tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah pencatatan dan keseragaman. Nah, yang terakhir itu ada pendapatan pribadi ya. Pendapatan pribadi yaitu penggunaan konversi dan dalil didasarkan pada akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini tergantung pada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan berdasarkan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan dalam beberapa hal. Suatu hal yang penting mengenai prosedur atau pendapatan pribadi yang telah digunakan harus dipertahankan secara terus-menerus dan secara konsisten dari tahun ke tahun. Dalam hal ini tidak berarti bahwa prosedur kebiasaan itu maupun pendapatan pribadi yang telah digunakan tidak boleh diubah, tetapi dalam suatu waktu apabila manajemen perusahaan tersebut mau mengubah pendapatan pribadi atau prosedur-prosedur tersebut, maka harus diberikan penjelasan ataupun alasan dalam laporan keuangan tersebut mengapa adanya perubahan tersebut, sehingga akan membuat pembaca laporan keuangan tersebut itu tahu bahwa alasan diubah tersebut itu apa, dan pembacanya juga akan bisa membandingkannya. Begitu. Atas penjelasan dari presenter sebelumnya, saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu yang selanjutnya tentang aktivitas keuangan yang perlu dikendalikan. Perusahaan menjalankan berbagai aktivitas untuk menyediakan produk dan jasa yang dapat dijual dan menghasilkan imbal hasil investasi yang memuaskan. Laporan keuangan perusahaan berikut pengungkapannya menginformasikan 4 aktivitas utama dalam perusahaan itu. Yang pertama itu ada aktivitas perencanaan. Nah, dalam aktivitas perencanaan ini di dalamnya itu terdapat sasaran dan
tujuan perusahaan, begitu pula dengan strategi dan taktik untuk aktivitasnya. Rencana bisnis ini merupakan peta terperinci yang menunjukkan bagaimana bisnis akan dijalankan dan tindakan mengidentifikasi masalah potensial jauh sebelum masalah itu terjadi. Nah, yang kedua ada aktivitas pendanaan, dan aktivitas pendanaan itu bersumber dari eksternal, yaitu seperti investor ekuitas, yaitu yang kita sering tahu, yaitu tentang pemilik atau pemegang saham, dan kreditor atau pemberi pinjaman. Nah, pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa, dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan kas yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dan yang terakhir tentang aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas ini melibatkan 5 komponen, yaitu tentang penelitian dan pengembangan atau lead bank, pembelian, produksi, pemasaran, dan yang terakhir tentang administrasi. Nah, aktivitas operasi ini merupakan sumber utama dalam perusahaan untuk memperoleh laba. Nah, selanjutnya tentang materi beberapa konsep matematis yang umum digunakan dalam keuangan. Konsep statistik umum yang digunakan dalam pengendalian keuangan dilakukan dengan pendekatan rasio keuangan. Nah, di sini tidak ada satu analisis rasio yang menjawab semua kepentingan, sehingga untuk menjawabnya dikembangkan 5 kelompok rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio manajemen aset, yang ketiga rasio manajemen utang, yang keempat tentang rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio nilai pasar. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama tentang rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas itu merupakan aset yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. Sedangkan posisi likuiditas suatu perusahaan mampu melunasi utang ketika utang itu jatuh tempo. Nah, atau untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Di dalam rasio likuiditas itu ada 2 rasio, yaitu yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, yang merupakan salah satu rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu dalam rasio lancar itu terdapat rumus bahwa rasio lancar itu didapat dari aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Yang kedua itu tentang rasio cepat atau quick ratio. Rasio likuiditas yang kedua ini sering digunakan dalam menghitung, yaitu dengan mengurangi persediaan dengan aset lancar. Nah, dan kemudian membagi sisanya dengan liabilitas jangka pendek. Yang dalam sini ada rumus rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Untuk rasio selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada rasio manajemen aset. Nah, rasio manajemen aset ini mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan itu dalam mengelola asetnya. Nah, rasio ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan. Nah, rasio perputaran persediaan ini merupakan cara untuk mengetahui berapa kali dalam suatu periode tertentu sebuah perusahaan menjual persediaannya. Nah, perusahaan itu biasanya menggunakan rasio ini untuk mengetahui atau menilai kemampuan mereka dalam menghadapi persaingan, merencanakan laba usaha, dan secara umum untuk mengetahui seberapa baik perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Nah, rumus untuk mengukur rasio ini yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan.
Yang kedua ada jumlah hari penjualan belum tertagih. Nah, jumlah hari penjualan belum tertagih atau disebut juga dalam periode penagihan rata-rata ini digunakan untuk menilai piutang usaha. Nah, jumlah hari penjualan belum tertagih ini mencerminkan lamanya waktu rata-rata perusahaan harus menunggu setelah melakukan penjualan dan belum menerima kas. Nah, rumus untuk menghitung jumlah hari penjualan belum tertagih yaitu jumlah hari penjualan belum tertagih sama dengan piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari sama dengan piutang dibagi dengan penjualan tahunan per 365 hari. Yang ketiga ada rasio perputaran aset. Nah, rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan dengan perputaran aset tetap. Nah, rasio ini mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam pada aset tetap seperti pabrik dan peralatan dalam rangka menghasilkan penjualan. Nah, rasio ini berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menggunakan asetnya secara efektif untuk meningkatkan pendapatan. Nah, rumus untuk mengukur rasio ini yaitu rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap neto. Nah, yang keempat itu ada rasio perputaran total aset. Nah, rasio perputaran total aset ini mengukur perputaran seluruh aset perusahaan dan dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. Nah, yang selanjutnya ada rasio manajemen utang. Nah, rasio manajemen hutang ini merupakan rasio yang menunjukkan pada hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, rasio manajemen hutang ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada total hutang terhadap total aset. Nah, total hutang terhadap total aset ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai dengan total hutang. Nah, semakin tinggi rasio berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aset guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, rumus untuk menghitung total hutang terhadap total aset yaitu sebagai berikut. Itu rasio hutang sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Yang kedua itu ada kelipatan bunga. Nah, rasio kelipatan bunga ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga, yaitu rasio kelipatan bunga sama dengan EBIT dibagi dengan beban bunga. Nah, rasio kelipatan bunga ini mengukur sampai sejauh mana laba operasi itu dapat mengalami penurunan sebelum perusahaan itu tidak mampu memenuhi beban bunga tahunan. Nah, yang ketiga itu ada rasio cakupan EBITDA. Nah, rasio kelipatan bunga itu berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban bunga atas utangnya. Nah, tetapi rasio ini tuh memiliki dua kelemahan, yaitu yang pertama, bunga itu bukan satu-satunya beban bunga yang bersifat tetap. Nah, perusahaan itu juga harus mengurangi uangnya sesuai jadwal. Nah, dan banyak perusahaan itu menyewa aset dan akibatnya harus melakukan pembayaran sewa. Nah, jika perusahaan itu mengalami gagal bayar kembali utang atau melunasi pembayaran sewanya, nah perusahaan itu harus secara terpaksa harus menyatakan bangkrut. Nah, yang kedua itu EBIT tidak mencerminkan seluruh arus kas yang tersedia untuk melunasi utang. Nah, terutama perusahaan yang memiliki beban penyusutan dan amortisasi yang tinggi. Nah, untuk memasukkan kelemahan ini, para bankir dan pihak lainnya itu telah mengembangkan rasio kecukupan EBITDA. Nah, adapun rumus yang digunakan untuk menghitung EBITDA adalah sebagai berikut, yaitu rasio cakupan EBITDA sama dengan EBITDA ditambah dengan pembayaran sewa guna usaha dibagi dengan bunga ditambah dengan pembayaran pokok ditambah dengan pembayaran sewa guna usaha. Nah, rasio cakupan EBITDA ini sangat berguna bagi pemberi pinjaman yang relatif bersifat jangka pendek. Nah, seperti bank yang jarang memberikan pinjaman di atas jangka waktu 5 tahun. Nah, kecuali pinjaman yang dijamin dengan tanah ataupun bangunan. Nah, dalam waktu yang relatif singkat ini dana yang menimbulkan penyusutan dapat digunakan untuk melunasi hutang. Nah, dalam jangka waktu yang lebih panjang, dana tersebut harus diinvestasikan kembali untuk mempertahankan pabrik atau peralatan. Nah, karena jika tidak, perusahaan tidak dapat menjalankan usahanya. Oleh karena itu, bank dan pemberi pinjaman yang relatif bersifat jangka pendek lainnya berfokus pada rasio cukupan EBITDA. Rasio profitabilitas.
Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terjadi dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Kemudian ada beberapa rasio profitabilitas, yaitu yang pertama adalah margin laba atas penjualan. Margin laba atas penjualan atau profit margin on sales dihitung dalam membagi laba neto dengan penjualan. Yang kedua, imbal hasil aset, yaitu merupakan salah satu rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan. Rasio ini paling sering digunakan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba, yaitu rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset. Yang keempat, imbal hasil atas ekuitas. Imbal hasil atas ekuitas merupakan rasio yang membagi laba setelah pajak dengan rata-rata modal pada perusahaan. Rasio nilai pasar. Rasio ini merupakan indikator untuk mengukur mahal murahnya suatu saham. Digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki potensi keuntungan atau dividen yang besar sebelum melakukan penanaman modal berupa saham. Rasio pasar tidak mempunyai ukuran yang menunjukkan tingkat efisiensi rasio serta tidak dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kita dilihat berdasarkan harga saham maupun tidak dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan. Rasio modal saham atau rasio pasar terdiri atas, yang pertama adalah rasio harga atau laba rasio harga terhadap laba, menunjukkan beberapa banyak investor yang tersedia membayar untuk setiap rupiah dari laba yang dilaporkan oleh para investor. Yang kedua, laba harga terhadap arus kas. Rasio harga saham terdapat arus kas per saham digunakan untuk menunjukkan harga yang dibayarkan pemegang saham terhadap arus kas yang dari aktivitas operasi per lembar saham perusahaan. Yang ketiga adalah rasio nilai pasar terhadap nilai buku. Rasio ini menunjukkan berapa besar nilai perusahaan dan apa yang telah atau sedang ditanamkan oleh pihak perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tambahan atau kekayaan yang dinikmati pemilik perusahaan. Kemudian ada umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Fokus utama dalam subsistem pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. Oleh sebab itu, pengendalian keuangan dapat dipahami secara baik melalui penekanan pada pentingnya asumsi-asumsi keperilakuan. Namun tidak semua desain pengendalian berkasus pada perilaku manusia. Terima kasih. Aspek keperilakuan dari pengendalian keuangan yang komprehensif. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan, yaitu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan adalah pemilikan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa saja. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku, penetapan tujuan, usaha perencanaan formal, lebih dari sekedar mengisi lembaran dokumen perencanaan. Kemudian pengendalian juga dapat menjadi pokok perencanaan yang efektif. Perencanaan yang terlalu teknis
atau terlalu logis dapat menimbulkan kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada. Karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Operasi seringkali didefinisikan sebagai proses transformasi. Ada dua jenis proses dalam kegiatan operasi, yaitu operasi inti core proses dan proses pendukung atau support proses. Proses inti merupakan serangkaian kegiatan yang menyampaikan nilai pada pelanggan. Manajer dan karyawan berinteraksi dengan pelanggan eksternal dan membangun hubungan dengan mereka, mengembangkan produk dan jasa baru, berinteraksi dengan eksternal, dan menghasilkan produk dan jasa atau pelayanan untuk pelanggan internal. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Proses umpan balik dalam sistem pengendalian keuangan jarang bisa dipahami seperti memahami aplikasi mekanis yang melibatkan sistem tertutup dengan menemukan hubungan akibat. Kemudian ada aspek keperilakuan atas pengendalian keuangan dari faktor konstekstual. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Stabilitas ekonomi. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dengan desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk yang memerlukan suatu tanggapan. Ada motif keuntungan. Kebanyakan ekonom dan ahli keuangan menganggap motif keuntungan menjadi alasan lama bisnis ada dalam masyarakat kapitalis. Meskipun hal ini mungkin tampak agak disederhanakan, semua aspek bisnis biasanya dapat dihubungkan ke bagaimana bisnis membuat keuntungan dan bagaimana keuntungan digunakan untuk terus menumbuhkan bisnis. Aspek yang selanjutnya adalah aspek perilakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Nah, salah satu penentu dalam desain pengendalian keuangan adalah tujuan dari proses pengendalian akuntansi dengan berbagai karakteristik. Pentingnya proses variabel itu dapat diilustrasikan sebagai proses sederhana maupun proses kompleks, dan proses biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, proses sederhana itu merupakan proses yang dikarakteristikkan dengan hubungan sebab akibat yang dapat dipahami dengan baik. Sedangkan proses kompleks itu melibatkan seluruh hubungan yang tidak dipahami secara baik. Nah, biaya variabel itu sendiri merupakan suatu biaya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan volume produksi seperti biaya bahan baku maupun upah langsung. Nah, untuk aspek yang selanjutnya yaitu aspek perilakuan dalam pertimbangan rancangan. Nah, kemampuan dalam mencapai suatu hasil yang diharapkan dapat dikatakan berhasil ataupun tinggi itu apabila dilandasi dengan pengendalian yang baik. Berkaitan dengan aspek keperilakuan, maka para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Di sini terdapat 3 hal yang perlu dipahami. Nah, yang pertama itu antisipasi terhadap konsekuensi logis. Komponen inti dalam mendesain pengendalian adalah antisipasi terhadap konsekuensi logis. Laporan keuangan akan memberikan informasi untuk menentukan apakah hasil keputusan yang dibuat oleh manajer keuangan itu telah tepat. Nah, hal yang kedua yaitu relevasi dengan teori agensi. Teori agensi sendiri itu
membahas menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan tertentu bersifat tidak jelas atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Nah, hal yang ketiga yaitu pengelolaan perubahan. Dalam menentukan rancangan pengendalian merupakan suatu yang penting untuk pengelolaan perubahan. Nah, oleh karena itu, apabila ingin mengelola suatu perusahaan untuk menuju ke perubahan, maka para manajer itu harus mempertanyakan kelayakan dari perancangan sistem pengendalian yang baru. Aspek yang selanjutnya itu aspek keperilakuan pengendalian keuangan dalam kerangka pemberdayaan perusahaan. Inisiatif karyawan untuk mencari peluang dan merespon kebutuhan konsumen sangat diandalkan dalam bisnis kompetitif dengan permintaan konsumen dan informasi yang banyak. Nah, manajer senior itu didorong untuk mendefinisikan ulang bagaimana mereka melaksanakan tugasnya dan bagaimana mereka yakin bahwa bawahan dengan bakat kewirausahaan tidak membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Di sini terdapat 4 unsur pengendalian yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan perusahaan. Yang pertama yaitu sistem diagnostis, yang kedua sistem kepercayaan, yang ketiga sistem batasan, dan yang keempat itu adalah sistem interaktif.